مدرسة العربية برنامج السلسلة العربية بين يدي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. Baik, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 36. Kemudian kita lihat di atas masih di wahdah yang sama, Al-Usra, kemudian pelajaran yang ke-14. Kita lihat judulnya di sini At-Taraqibun Nahwiyah. At-Taraqib jamak dari kata At-Tarkib yang artinya adalah susunan-susunan. Kemudian An-Nahwiyah dari kata nahwu artinya adalah kaidah grammar dalam bahasa Arab disebut nahwu. Jadi at-taraqibun nahwiyah artinya adalah susunan-susunan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau nahwunya. Kemudian kita lihat di sini at-tadrib, latihan yang pertama, tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithalaini. Bergantianlah tanya dan jawab dengan temanmu seperti dalam dua contoh. Kita lihat gambar yang pertama adalah mi'taf yang artinya adalah jaket. Kemudian sebelahnya adalah ghurfah, artinya adalah kamar atau ruangan. Kita lihat di sini al-misalul awal, contoh yang pertama atau percakapan yang pertama, kita lihat tok satu mengatakan ainal mi'taf, di mana jaketnya. Kemudian tok yang kedua mengatakan hadza huwal mi'taf, ini dia jaketnya. Kemudian al-misalus tsani, contoh yang kedua, tok satu mengatakan ainal ghurfah, di mana kamarnya atau ruangannya. Kemudian tok 2 mengatakan hadhihi hiyal ghurfah, ini dia ruangannya atau kamarnya. Nah, untuk mudzakkar kita menggunakan contoh yang pertama, yaitu untuk contoh untuk laki-laki. Kemudian untuk muannas atau perempuan kita menggunakan contoh yang kedua. Kalau seandainya bendanya mudzakkar atau laki-laki atau tanpa tak marbutah, maka menggunakan contoh yang pertama. Kalau seandainya bendanya muannas seperti ghurfah dengan diakhiri tak marbutah, maka menggunakan contoh yang kedua. Baik, sekarang silahkan dimasukkan gambar di bawah ini, kemudian disesuaikan dengan jenisnya. Silahkan dikerjakan. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. التدريب: أين الابن؟ هذا هو الابن. أين المصلى؟ هذا هو المصلى. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابنة؟ هذه هي الابنة. Kemudian kita lanjutkan di halaman 37. Al-Wahdatu Tsaniyah, masih di wahdah yang kedua. Kemudian judulnya masih sama dan pelajaran yang ke-14 masih sama. Perintahnya di sini adalah at-tadribus tsani, latihan yang kedua, tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini. Bergantianlah tanya dan jawab dengan temanmu seperti dalam dua contoh. Kita lihat contoh yang pertama, gambarnya dulu kita lihat di sini ada Sa'idun, kemudian al-ghurfah, kemudian yaqra'ul Qur'an. Sa'idun namanya, al-ghurfah artinya kamar. Kemudian yaqra'ul Qur'an artinya dia sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita lihat di al-misalul awal, contoh yang pertama, tok satu mengatakan aina Sa'id.
di mana Sa'id. Kemudian tok 2 mengatakan Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di kamar dia sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian kita lihat gambar sebelahnya, di sini ada Sa'idah, ya, namanya Sa'idah. Ya, ini menunjukkan perempuan. Kemudian al-ghurfah, kamar, kemudian taqra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Qur'an. Kita lihat al-misalu tsani, contoh yang kedua. Tok 1 mengatakan aina Sa'idah, di mana Sa'idah? Kemudian tok 2 mengatakan Sa'idatu fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Sa'idah di kamar, dia sedang membaca Al-Qur'an. Maka kita lihat perbedaannya di sini, yang sebelah kanan untuk laki-laki Sa'id, kemudian yang kiri adalah untuk Sa'idah, untuk perempuan. Maka perbedaannya adalah di dalam kata kerjanya, yaitu untuk laki-laki yaqra' menggunakan ya, kemudian untuk perempuan adalah taqra' menggunakan ta. Baik, sekarang dilihat gambar yang di bawahnya atau latihan-latihannya, kemudian dimasukkan sesuai dengan jenisnya, baik di al-misal awal ataupun misal asani, disesuaikan dengan laki-laki atau perempuannya. Silahkan dikerjakan. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. التدريب: أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالحة؟ صالحة في المصلى تصلي. أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. Baik, kita masuk ke halaman 38, masih di wahdah yang kedua, kemudian masih di judul yang sama, pelajaran yang ke-14. At-tadribus tsalits, latihan yang ketiga. Perintahnya adalah tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Bergantianlah tanya dan jawab dengan temanmu seperti dalam contoh. Kita lihat di sini ada gambar Walid, juga Adnan dan Muhandis. Walid artinya ayah, Adnan nama orang, Muhandis artinya insinyur. Kemudian al-misal, contohnya di sini tok 1 mengatakan man hadza. Man artinya siapa, hadza ini. Tok 2 mengatakan hadza walidi Adnan, ini walidi ayahku Adnan, namanya Adnan, wa huwa muhandis, dan dia adalah seorang insinyur atau engineer. Nah, sekarang silakan dimasukkan gambar-gambar, kemudian kata-katanya dimasukkan ke dalam percakapannya. Silakan dikerjakan. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. التدريب: من هذا؟ هذا عمي عمر، هو مدرس. من هذا؟ هذا جدي سالم، هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح، هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي، هو معلم. Kemudian kita lanjutkan ke latihan setelahnya, yaitu at-tadribur rabi', latihan yang keempat, hawil kama fil misal. Rubahlah seperti dalam contoh. Kita lihat di sini gambarnya ada Walid dan Adnan. Walid ayah, Adnan namanya. Kemudian al-misal mengatakan tok 1, hadza walidi Adnan. Ini adalah ayahku Adnan. Tok 2 mengatakan hadza waliduhu Adnan. Ini ayah dia atau ayahnya yang bernama Adnan. Nah, silakan dibuat seperti percakapan atau seperti al-misal seperti ini. Dimasukkan gambarnya dan kata-katanya. Silakan dikerjakan. التدريب الرابع. حول كما في المثال. التدريب:
هذه والدتي خديجة. هذه والدته خديجة. هذه أختي سلمى. هذه أخته سلمى. هذه عمتي عائشة. هذه عمته عائشة. هذا صديقي أحمد. هذا صديقه أحمد. Baik, kita selesai di halaman 38, kita masuk ke halaman berikutnya yaitu halaman 39. Di halaman 39 ini judulnya adalah Mulakhasut Taraqib, yaitu ringkasan susunan yang telah kita pelajari. Nah, maka untuk mengetahui terjemahan dari susunan-susunan ini kita sudah terjemahkan semuanya di awal-awal dars. Silahkan dilihat kembali dars-dars sebelumnya. Baik, setelah itu kita langsung lanjutkan di halaman berikutnya.